Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada badai yang mencoba menggoyahkan langkah kita. Dunia seolah berbisik bahwa kita tidak cukup kuat, bahwa impian kita terlalu besar, bahwa jalan kita terlalu berat. Namun, di dalam diri setiap orang yang berani bermimpi, ada nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Api yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tidak terpengaruh oleh keraguan sekitar, dan tidak goyah meski dihadapkan pada 1000 rintangan. Kamu telah berjalan sejauh ini, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena ketahanan yang telah kamu bangun dalam diam. Setiap luka yang pernah kamu alami, setiap kegagalan yang pernah mengguncang hatimu, setiap malam panjang yang kamu habiskan dalam diam, bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kamu masih berdiri. Bukti bahwa kamu tidak menyerah. Bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dunia tidak selalu memberi tepuk tangan untuk perjuanganmu. Tidak semua orang akan melihat air mata yang kamu tahan, ketakutan yang kamu lawan, atau keyakinan yang tetap kamu jaga meski di tengah kehancuran. Tetapi ingat, kesuksesan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang meragukanmu. Kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa dihentikan, bahwa setiap rintangan hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar, bahwa tidak ada kegagalan yang bisa mendefinisikanmu, karena kamu selalu memiliki pilihan untuk bangkit kembali. Seperti pohon bambu yang menghabiskan waktu bertahun-tahun menumbuhkan akarnya sebelum akhirnya menjulang tinggi, kamu sedang membangun fondasi yang lebih kuat dari yang bisa dibayangkan orang lain. Mereka mungkin melihat tanah kosong, tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan. Mereka mungkin mengira usahamu sia-sia, bahwa mimpimu terlalu jauh. Tapi ketika saatnya tiba, mereka akan terdiam, tercengang, tidak mampu memahami bagaimana kamu bisa melesat begitu cepat, begitu tinggi, begitu tak terbendung. Ini bukan hanya sebuah perjalanan, ini adalah gerakan, sebuah transformasi yang akan mengguncang dunia. Setiap luka, setiap hambatan, setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, itu semua adalah bahan bakar bagi kebangkitanmu. Dan sekarang, saatnya kamu menerima pesan ini dengan penuh keyakinan. Tunjukkan bahwa kamu siap. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar memahami. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak akan mundur. Bahwa kamu akan terus berjalan, bahwa kamu telah memilih untuk menjadi tidak terbendung. Saatnya melangkah ke dalam takdirmu, saatnya menerima keberhasilan yang sudah menantimu di ujung perjalanan ini. Kamu tidak lagi hanya bertahan, kamu sedang bersiap untuk bangkit lebih besar, lebih kuat, lebih luar biasa dari sebelumnya. Bagian 1. Keteguhan dalam prinsip dan fokus pada tujuan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana suara-suara sumbang berusaha menggoyahkan keyakinanmu, hanya mereka yang berani berdiri tegaklah yang akan mencapai puncak. Dunia ini tidak akan selalu berpihak kepadamu. Akan ada saat ketika orang-orang meragukan langkahmu, mempertanyakan impianmu, bahkan menertawakan perjuanganmu. Namun, mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah melihat malam-malam panjang yang kamu habiskan untuk bekerja dalam diam, tidak menyaksikan air mata yang kamu tahan, tidak merasakan beban yang kamu pikul sendirian. Tapi apakah itu alasan untuk berhenti? Apakah itu cukup untuk membuatmu menyerah? Tidak, karena di dalam dirimu ada nyala api yang lebih besar dari semua keraguan yang dilemparkan kepadamu. Api yang membakar dengan keyakinan bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja.
bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantimu, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan berjalan setengah hati. Lihatlah dunia ini. Banyak yang berjalan tanpa arah, terbawa arus tren dan ekspektasi orang lain. Mereka terombang-ambing oleh opini, takut mengambil langkah sendiri, takut berdiri untuk sesuatu yang mereka percayai. Tapi bukan kamu. Kamu bukan orang yang hidup dengan cara itu. Kamu tahu bahwa fokus adalah kunci. Bahwa mereka yang memiliki tujuan yang jelas akan selalu melampaui mereka yang hanya berjalan tanpa arah. Seperti seorang pemanah yang mengarahkan anak panahnya ke sasaran yang jauh, kamu tidak membiarkan matamu teralihkan. Tidak peduli angin yang berhembus, tidak peduli teriakan di sekitarmu, tidak peduli mereka yang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata mereka. Kamu tetap fokus. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil bukanlah sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah gerakan menuju sesuatu yang lebih besar. Bayangkan sebatang pohon bambu. Selama bertahun-tahun, ia tampak seperti tidak tumbuh. Orang-orang yang melewati tempatnya mungkin mengira benihnya gagal. Mereka mungkin menganggapnya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa di bawah tanah, akarnya sedang berkembang. Mencengkeram tanah dengan kuat, menembus lebih dalam, membangun fondasi yang tidak akan tergoyahkan. Dan kemudian, pada waktu yang tepat, dalam hitungan minggu, pohon bambu itu melesat tinggi, mencapai ketinggian yang tidak pernah mereka duga. Begitulah perjalananmu. Mereka yang meragukanmu sekarang mungkin tidak melihat perubahan yang sedang terjadi. Mereka mungkin menganggap usahamu sia-sia, tapi mereka lupa keajaiban tidak terjadi dalam semalam. Kemenangan yang sesungguhnya membutuhkan waktu. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan terdiam, terpana, tidak mampu memahami bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat, begitu kuat, begitu tak terbendung. Tapi ingatlah, perjalanan ini bukan tentang mereka. Bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka yang dulu meragukanmu. Ini tentang dirimu, tentang siapa yang sedang kamu bentuk dalam proses ini, tentang disiplin yang kamu bangun, tentang ketahanan yang kamu latih, tentang keteguhan hati yang semakin mengakar dalam dirimu. Jangan biarkan keraguan mereka mengaburkan pandanganmu. Jangan biarkan omongan kosong mengganggu perjalananmu. Dunia ini akan selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi itu bukan urusanmu. Fokuslah pada tujuanmu, berjalanlah dengan penuh keyakinan, dan biarkan hasil yang berbicara. Tidak peduli seberapa lambat kamu merasa berjalan, selama kamu terus melangkah, kamu tetap maju. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang menghadang, selama kamu tetap berpegang pada visimu, kamu tetap berada di jalur yang benar. Dan satu hal yang harus selalu kamu ingat, ketika seseorang tetap fokus, dunia tidak punya pilihan selain memberikan jalannya. Jadi, tetaplah teguh. Pegang erat prinsipmu. Jangan goyah hanya karena dunia mencoba menarikmu ke arah lain. Setiap detik yang kamu habiskan untuk membangun dirimu, setiap pengorbanan yang kamu lakukan, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju impianmu, semua itu bukanlah sia-sia. Itu adalah bagian dari proses. Itu adalah bagian dari kemenangan yang sudah menantimu di ujung perjalanan ini. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, karena mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kamu telah menjadi seseorang yang tak terbendung. Bagian 2. Kebangkitan dari kegagalan dan kesulitan. Dalam perjalanan menuju impian, tidak ada jalan yang lurus tanpa hambatan. Setiap orang yang pernah mencapai puncak harus terlebih dahulu berjalan di lembah yang penuh dengan bayangan keraguan dan rintangan. Mereka yang hanya melihat hasil akhirnya sering lupa bahwa di balik setiap keberhasilan ada luka, ada air mata,
Ada malam-malam panjang yang penuh dengan rasa putus asa. Namun, inilah yang membentuk seorang pejuang sejati. Bukan kemenangan tanpa luka, tetapi kebangkitan setelah jatuh berulang kali. Kamu mungkin pernah merasakan kelelahan yang begitu dalam, seolah-olah dunia terus menguji batas kesabaranmu. Ada hari-hari ketika semuanya terasa sia-sia, ketika segala sesuatu yang kamu bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Ada malam-malam ketika kamu bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Tetapi ingat, justru dalam kegelapan itulah cahaya harapan mulai menyala. Kesulitan bukanlah akhir dari perjalananmu. Kesulitan adalah tanda bahwa kamu sedang berkembang, bahwa kamu sedang diuji untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang mencapai kebesaran tanpa terlebih dahulu menghadapi badai. Karena badai itulah yang menguji seberapa kuat kamu berpegang pada impianmu, seberapa teguh hatimu bertahan saat semua terasa mustahil. Lihatlah burung Phoenix. Ia tidak sekadar bertahan dari api, tetapi ia dilahirkan kembali darinya. Ia tidak hanya melewati kehancuran, tetapi ia menjadi lebih kuat, lebih gagah, lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Begitu pula dengan dirimu. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai kegagalan, sebenarnya adalah api yang membentukmu. Setiap rasa sakit yang kamu alami bukanlah hukuman, tetapi bahan bakar yang akan membuatmu bangkit lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang mungkin mengira bahwa kegagalan adalah akhir. Tetapi mereka yang benar-benar memahami kehidupan tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Setiap kali kamu jatuh, kamu diberi kesempatan untuk bangkit dengan lebih banyak kebijaksanaan, dengan lebih banyak ketahanan. Lihat kembali hidupmu. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap penghinaan yang pernah kamu terima, semuanya tidak menghancurkanmu. Kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Itu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Bahwa kamu bukan korban dari keadaan, tetapi pejuang yang sedang membangun kekuatan sejati. Mereka yang menyerah adalah mereka yang kehilangan kesempatan untuk melihat keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak menyerah. Kamu memilih untuk terus melangkah, bahkan ketika langkahmu terasa berat. Dan itu adalah bukti bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang besar. Bayangkan seorang pemahat yang sedang bekerja. Ia memahat batu dengan ketekunan, memukulnya berulang kali, meski pada awalnya batu itu tidak menunjukkan perubahan. Tapi ia tidak berhenti. Ia tahu bahwa setiap pukulan yang ia lakukan mendekatkannya pada bentuk yang ia inginkan. Hingga akhirnya, setelah pukulan yang kesekian, batu itu mulai menunjukkan keindahannya. Menjadi sebuah mahakarya yang mengagumkan. Begitulah perjalananmu. Kamu sedang ditempa, sedang dibentuk. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah pukulan yang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tak tergoyahkan. Jangan pernah meragukan prosesnya. Jangan pernah berpikir bahwa rasa sakit itu sia-sia. Karena suatu hari nanti, ketika kamu berdiri di puncak, kamu akan menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana besar yang membawamu ke tempat di mana kamu memang seharusnya berada. Jadi, bangkitlah. Tidak peduli seberapa berat beban yang kamu pikul, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang mencoba menjatuhkanmu, kamu lebih besar dari semua itu. Jangan biarkan kegagalan menutup jalanmu, karena justru di sanalah kamu sedang dibentuk untuk menjadi lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu bukan sekadar bertahan dari api. Kamu adalah api itu sendiri. Bagian 3. Keberhasilan tidak memerlukan validasi orang lain. Berapa kali dalam hidupmu kamu menahan diri hanya karena takut apa kata orang? Berapa banyak impian yang tidak jadi kamu kejar hanya karena takut
ditertawakan. Berapa banyak langkah yang kamu urungkan hanya karena merasa belum cukup baik di mata dunia. Tapi sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak membutuhkan validasi siapapun untuk menjadi besar. Keberhasilanmu tidak tergantung pada tepuk tangan mereka, tidak bergantung pada pengakuan mereka, dan tidak seharusnya ditentukan oleh opini mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terlalu sibuk menilai hidup orang lain, tetapi lupa menjalani hidupnya sendiri. Mereka berbicara seolah-olah mereka tahu segalanya, tetapi kenyataannya, mereka tidak melihat apa yang kamu lihat, tidak merasakan apa yang kamu rasakan, dan tidak memahami seberapa jauh kamu telah berjuang. Kamu harus mengerti bahwa mereka yang meragukanmu, mereka yang mengomentari setiap langkahmu, mereka yang mencoba membuatmu ragu, mereka melakukannya bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka sendiri tidak berani mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Rasa takut mereka terhadap kegagalan membuat mereka tidak bisa memahami keberanian yang kamu miliki untuk terus maju. Dan itulah mengapa kamu tidak boleh menjadikan mereka sebagai kompas dalam hidupmu. Jangan izinkan kata-kata mereka menentukan arahmu. Jangan biarkan ketakutan mereka menjadi ketakutanmu. Jangan biarkan pandangan mereka mengaburkan visimu. Pernahkah kamu melihat seorang petani yang menanam benih? Ia menabur benihnya ke tanah, lalu ia merawatnya dengan penuh kesabaran. Ia menyiramnya setiap hari, memastikan tanahnya tetap subur, dan menyingkirkan gulma yang mencoba menghambat pertumbuhannya. Tapi meskipun ia melakukan semua itu, benihnya tetap tertanam di dalam tanah, tidak terlihat, tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan selama beberapa waktu. Orang-orang mungkin melewati ladangnya dan berkata, "Kenapa kamu repot-repot? Tanamanmu tidak tumbuh, usahamu sia-sia." Tapi petani itu tidak terpengaruh. Ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Ia tahu bahwa di bawah tanah, benih itu sedang bertumbuh. Akarnya sedang menguat, fondasinya sedang terbentuk. Dan ketika saatnya tiba, benih itu akan menembus tanah dan tumbuh dengan kokoh, membuktikan bahwa setiap usaha yang ia lakukan tidak pernah sia-sia. Begitulah perjalananmu. Orang-orang mungkin meragukanmu karena mereka tidak melihat hasilnya sekarang. Mereka mungkin mengira kamu tidak akan pernah berhasil, tetapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa semua kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Kamu tahu bahwa kamu sedang menumbuhkan akar yang kuat di dalam dirimu. Akar yang tidak akan terlihat oleh dunia, tetapi akan menjadi fondasi bagi kesuksesanmu di masa depan. Dan ketika saatnya tiba, ketika kamu akhirnya berdiri tegak dengan pencapaian yang selama ini kamu perjuangkan, orang-orang akan terdiam. Mereka akan terkejut, mereka akan mencari-cari alasan. Mereka akan mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu mereka remehkan bisa menjadi sebesar ini. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, karena keberhasilan sejati tidak perlu diumumkan. Keberhasilan sejati tidak perlu diakui oleh orang lain. Keberhasilan sejati berbicara dengan sendirinya, dalam diam, dalam tindakan, dalam hasil yang tidak bisa mereka sangkal. Jadi, berhentilah mencari pengakuan dari orang lain, berhentilah menunggu mereka menyadari potensimu. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu hidup untuk mewujudkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetaplah bekerja dalam diam. Tetaplah membangun dalam kesunyian, dan biarkan hasilnya berbicara lebih lantang dari suara siapapun yang pernah meragukanmu. Karena kamu tidak pernah membutuhkan validasi mereka. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan pada dirimu sendiri. Bagian 4. Fokus dan konsistensi sebagai kunci keberhasilan. Di dunia yang penuh dengan distraksi, hanya mereka yang mampu menjaga fokus yang akan mencapai garis akhir. Berapa banyak impian yang kandas bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya ketekunan.
Berapa banyak orang yang hampir sampai di tujuan mereka, tetapi berhenti di tengah jalan hanya karena merasa lelah atau teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting? Kamu harus mengerti, kesuksesan tidak datang kepada mereka yang berjalan tanpa arah. Kesuksesan hanya diberikan kepada mereka yang tetap teguh, yang tidak mudah teralihkan oleh gemerlap dunia, yang mengerti bahwa jalan menuju puncak membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan ketekunan yang tak tergoyahkan. Bayangkan seorang kapten kapal yang sedang berlayar di tengah lautan luas. Ombak mengguncang, angin menerpa, badai mengancam dari kejauhan. Tapi apakah kapten itu menyerah? Apakah ia berhenti dan membiarkan arus membawa kapalnya tanpa arah? Tidak. Ia tetap fokus. Matanya tetap tertuju pada peta dan tujuannya. Ia tahu bahwa badai hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tanda untuk menyerah. Begitu pula dengan hidupmu. Akan ada banyak badai yang mencoba menggoyahkan langkahmu. Ada kegagalan yang membuatmu ingin berhenti. Ada godaan untuk mengambil jalan pintas yang tampak lebih mudah. Ada gangguan yang seolah lebih menarik daripada kerja keras yang harus kamu lakukan. Tetapi kamu tidak boleh kehilangan arah. Kamu tidak boleh membiarkan dunia menarikmu keluar dari jalurmu. Karena mereka yang kehilangan fokus adalah mereka yang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah mereka inginkan. Pikirkan ini. Seseorang yang ingin membentuk tubuhnya menjadi lebih kuat tidak akan mendapatkan hasil hanya dengan pergi ke pusat kebugaran 1 atau 2 kali. Ia harus melakukannya setiap hari, secara konsisten, tanpa tergoda oleh rasa malas atau kepuasan instan. Begitu juga dengan kesuksesan, ia tidak datang kepada mereka yang hanya berusaha sesekali, yang hanya bekerja keras ketika sedang termotivasi, yang hanya berkomitmen saat semuanya terasa mudah. Kesuksesan datang kepada mereka yang tetap berjalan, bahkan ketika mereka tidak melihat hasilnya segera. Kepada mereka yang memahami bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil, setiap usaha yang mereka lakukan, setiap pengorbanan yang mereka buat, semua itu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka lihat saat ini. Jangan biarkan gangguan mengaburkan tujuanmu. Jangan biarkan komentar orang lain membuatmu mempertanyakan langkahmu. Jangan biarkan kelelahan membuatmu berhenti sebelum waktunya. Jika kamu merasa jalanmu berat, ingatlah ini. Semakin dekat seseorang dengan puncak, semakin besar pula rintangannya. Semakin besar impian yang kamu kejar, semakin besar pula tantangan yang harus kamu hadapi. Tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Tetaplah fokus, tetaplah konsisten. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang hanya menawarkan kepuasan sesaat, tetapi menghancurkan masa depanmu. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat sekarang, karena di saat yang tepat, semua kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jalan menuju puncak mungkin penuh dengan rintangan, tetapi mereka yang bertahanlah yang akan melihat matahari terbit dari ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang memilih untuk menyerah. Bagian 5. Melepaskan hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan. Terkadang bukan beban di punggung kita yang membuat perjalanan terasa berat, tetapi hal-hal yang kita enggan lepaskan. Kita menggenggam terlalu erat sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi membawa kebaikan. Kita bertahan di tempat yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Kita memegang erat hubungan, kebiasaan, dan pola pikir yang justru menghambat pertumbuhan kita. Tetapi inilah kenyataannya. Untuk berkembang, kita harus berani melepaskan. Bayangkan seekor ular yang setiap beberapa waktu harus mengganti kulitnya. Ia tidak berusaha menahan kulit lamanya, tidak merasa takut untuk melepaskannya. Ia tahu bahwa jika ia terus memaksakan diri mengenakan sesuatu yang sudah tidak lagi cocok, maka ia akan tercekik oleh masa lalunya sendiri. Ia harus membiarkan yang lama pergi
agar yang baru bisa tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa membawa semua hal dari masa lalu ke dalam masa depan kita. Ada hal-hal yang dulu terasa nyaman, tetapi kini hanya menjadi beban. Ada orang-orang yang dulu menemani perjalanan kita, tetapi kini hanya menghambat langkah kita. Ada kebiasaan yang dulu terasa menyenangkan, tetapi kini tidak lagi membawa manfaat. Namun, yang sering terjadi adalah kita takut melepaskan. Kita takut kehilangan. Kita takut sendirian. Kita takut meninggalkan sesuatu yang sudah kita kenal, meskipun kita tahu itu tidak lagi membawa pertumbuhan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Pertumbuhan selalu menuntut pengorbanan. Seorang pelari yang ingin mencapai garis finish tidak akan membawa beban yang tidak perlu. Ia tidak akan mengenakan ransel berat hanya karena sudah terbiasa membawanya. Ia tahu bahwa untuk mencapai puncak, ia harus seefisien mungkin. Maka, tanyakan pada dirimu, apa yang masih kamu genggam erat, tetapi sebenarnya hanya menghambat perjalananmu? Mungkin itu adalah hubungan yang tidak lagi sehat. Mungkin itu adalah kebiasaan yang tidak lagi mendukung impianmu. Mungkin itu adalah rasa takut, rasa bersalah, atau keraguan yang selama ini membelenggumu. Jika sesuatu tidak lagi memberi pertumbuhan, maka itu adalah tanda bahwa sudah saatnya dilepaskan. Bukan karena kita tidak menghargainya, tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak bisa berkembang jika terus terjebak di tempat yang sama. Dan inilah paradoksnya. Ketika kita benar-benar berani melepaskan, kita justru akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika tanganmu sudah terlalu penuh menggenggam sesuatu, kamu tidak lagi bisa menerima hal baru? Begitu juga dalam hidup. Ketika kamu berani mengosongkan ruang, sesuatu yang lebih besar dan lebih baik akan datang mengisi tempatnya. Jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhanmu. Jangan takut melangkah keluar dari zona nyaman hanya karena kamu sudah terlalu terbiasa berada di sana. Ingat, segala sesuatu yang besar selalu dimulai dengan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang kecil. Jadi, lepaskanlah. Berjalanlah lebih ringan. Percayalah bahwa apa yang benar-benar untukmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa bertahan dalam hidupmu, tidak peduli sekeras apapun kamu mencoba menggenggamnya. Masa depanmu terlalu berharga untuk dibebani oleh sesuatu yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Bagian 6. Kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Berapa kali kita berpikir bahwa kebahagiaan dan keberhasilan hanya akan datang setelah kita mencapai sesuatu? Berapa kali kita menunda rasa syukur, menunda kebahagiaan, menunda kepuasan karena kita merasa belum sampai di sana. Tetapi inilah kenyataannya. Kesuksesan bukanlah sebuah tempat yang harus kamu capai, melainkan perjalanan yang harus kamu jalani. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa mereka baru bisa merasa cukup ketika sudah mencapai puncak. Mereka berpikir bahwa keberhasilan adalah ketika mereka sudah mendapatkan kekayaan, pengakuan, atau posisi yang mereka impikan. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka merasa kosong. Mengapa? Karena mereka lupa menikmati perjalanannya. Kita seringkali begitu fokus pada hasil akhir, sehingga lupa bahwa kehidupan sebenarnya terjadi di setiap langkah yang kita ambil. Kita lupa bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita akhirnya sampai di tujuan, tetapi ketika kita bertahan melalui setiap tantangan, melalui setiap jatuh bangun, melalui setiap malam tanpa tidur yang kita lewati untuk mencapai impian kita. Lihatlah seorang pendaki gunung. Ia mungkin memiliki tujuan untuk mencapai puncak. Tetapi jika sepanjang perjalanan ia hanya memikirkan puncak itu sendiri, ia akan kehilangan keindahan yang ada di sekelilingnya. Ia akan melewatkan udara segar yang memenuhi paru-parunya, suara angin yang berdesir di telinganya, dan pemandangan luar biasa yang terbentang di hadapannya.
Jika ia hanya terobsesi dengan tujuan akhirnya, maka ia tidak benar-benar menjalani perjalanan itu. Ia hanya melewatinya tanpa merasakannya. Begitu pula dengan hidupmu. Jika kamu hanya melihat ke depan tanpa menikmati langkahmu saat ini, maka kamu akan kehilangan momen-momen berharga yang sebenarnya membentuk siapa dirimu. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu. Kesuksesan sejati adalah tentang siapa yang kamu menjadi dalam proses itu. Setiap kegagalan yang kamu lalui, setiap rintangan yang kamu hadapi, setiap pelajaran yang kamu pelajari, itulah yang membuatmu berkembang. Itu yang membuatmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tangguh dari sebelumnya. Dan ketika kamu sampai di tempat yang selama ini kamu impikan, kamu akan menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi perjalanan yang telah mengubahmu menjadi orang yang mampu sampai di sana. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan ada di ujung jalan. Tapi bagaimana jika kebahagiaan itu sebenarnya ada di setiap langkah yang kita ambil? Bagaimana jika rasa cukup itu tidak datang dari pencapaian besar, tetapi dari kesadaran bahwa setiap hari kita sedang bergerak maju, sekecil apapun langkah itu? Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pemikiran bahwa kamu baru bisa bahagia nanti. Karena nanti tidak pernah benar-benar datang. Akan selalu ada tujuan berikutnya, pencapaian berikutnya, impian berikutnya. Jika kamu terus menunggu sampai segalanya sempurna, kamu akan menghabiskan hidupmu dalam penantian yang tidak pernah berakhir. Jadi, rayakan setiap langkah, hargai setiap proses, nikmati setiap perjuangan. Jangan hanya fokus pada hasil akhirnya, tetapi temukan makna dalam perjalanan yang sedang kamu lalui. Dan ketika akhirnya kamu mencapai impianmu, kamu tidak akan merasa kosong. Kamu tidak akan merasa perlu mencari sesuatu yang lebih lagi hanya untuk merasa cukup. Karena kamu sudah mengerti bahwa kesuksesan sejati bukan tentang tiba di suatu tempat, tetapi tentang menikmati perjalanan yang telah membawamu ke sana. Jalan ini adalah milikmu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari kemenanganmu. Bagian 7. Perjalanan ini adalah milikmu. Jangan biarkan siapapun menentukan arahmu. Dalam hidup ini, terlalu banyak suara yang mencoba mengarahkan langkahmu. Mereka berbicara seolah-olah mereka tahu yang terbaik untukmu. Seolah-olah mereka lebih memahami impianmu dibandingkan dirimu sendiri. Ada yang berkata kamu terlalu lambat. Ada yang berkata kamu harus mengambil jalan lain. Ada yang berbisik bahwa kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Ini adalah perjalananmu, bukan perjalanan mereka. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, setiap perjuangan yang kamu hadapi, semua itu adalah milikmu. Tidak ada orang lain yang berhak menentukan kemana kamu harus pergi. Tidak ada yang berhak mengatakan bahwa jalan yang kamu pilih salah. Hanya kamu yang tahu seperti apa masa depan yang ingin kamu bangun. Lihatlah dunia ini. Berapa banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain? Berapa banyak yang menahan diri hanya karena takut dinilai? Berapa banyak yang membiarkan impian mereka terkubur hanya karena seseorang di luar sana berkata bahwa impian itu tidak mungkin, tetapi kamu bukan mereka. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Kamu memiliki jalanmu sendiri, dan satu-satunya suara yang harus kamu dengarkan adalah suara hatimu sendiri. Bayangkan seorang seniman yang sedang melukis di atas kanvas kosong. Jika ia mendengarkan setiap kritik dari mereka yang tidak memahami visinya, ia tidak akan pernah menyelesaikan karyanya. Jika ia ragu setiap kali seseorang berkata bahwa warnanya salah, bahwa goresannya tidak cukup baik, maka lukisannya tidak akan pernah selesai. Tetapi seniman sejati tidak melukis untuk menyenangkan semua orang. Ia melukis
karena itu adalah panggilannya, karena ia tahu bahwa karyanya memiliki makna, meskipun tidak semua orang bisa melihatnya. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu sedang melukis kisahmu sendiri, sedang menciptakan mahakarya yang hanya bisa kamu pahami sepenuhnya. Akan selalu ada mereka yang tidak mengerti, akan selalu ada mereka yang mencoba mengarahkan tanganmu. Tetapi ingatlah bahwa kuas itu ada di tanganmu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa ragu, ketika langkahmu terasa berat, ketika kamu bertanya-tanya apakah kamu benar-benar berada di jalur yang benar. Tetapi ingat, tidak ada perjalanan besar yang tanpa rintangan. Tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang luar biasa tanpa diuji oleh keraguan, oleh ketakutan, oleh tekanan dari dunia di sekitarnya. Jangan biarkan suara luar lebih keras dari keyakinan dalam dirimu. Jangan biarkan dunia membelokkan langkahmu hanya karena mereka tidak bisa memahami apa yang sedang kamu bangun. Jangan berhenti hanya karena seseorang berkata bahwa mimpimu terlalu besar. Karena pada akhirnya, orang-orang akan selalu berbicara. Mereka akan selalu memiliki pendapat. Tetapi ketika kamu tetap teguh, ketika kamu tetap berjalan meskipun mereka meragukanmu, ketika kamu tetap melangkah meskipun dunia berkata bahwa kamu tidak akan berhasil, saat itulah kamu akan melihat bahwa ini semua sepadan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu telah sampai di tempat yang selama ini kamu impikan, mereka yang dulu meragukanmu akan terdiam. Mereka yang dulu mencoba mengarahkanmu akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu yang mereka pikir mustahil. Tetapi kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena perjalanan ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu telah melangkah untuk sampai di sana. Jadi teruslah berjalan, jangan berhenti. Jangan ragu, pegang erat impianmu, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambilnya darimu. Ini adalah kisahmu. Tulis dengan keberanian, jalani dengan keyakinan, dan buktikan bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang mereka kira. Penutup, ini adalah waktumu untuk bangkit dan bersinar. Di sepanjang perjalanan ini, kamu telah melewati badai, menghadapi keraguan, bertahan dari luka, dan tetap berdiri, meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu. Kamu telah memilih untuk tidak menyerah, untuk tidak tunduk pada ketakutan, dan untuk tidak membiarkan suara orang lain menentukan langkahmu. Dan sekarang, ini adalah waktumu. Waktumu untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu. Waktumu untuk berhenti menunggu momen yang sempurna dan mulai menciptakan keajaiban dari apa yang kamu miliki saat ini. Waktumu untuk melepaskan masa lalu yang tidak lagi melayanimu dan membuka diri terhadap masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Jangan biarkan dirimu terus menunggu. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Jangan biarkan dunia membisikkan bahwa kamu tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, atau tidak cukup layak. Karena kamu lebih dari cukup. Segala hal yang telah kamu lalui bukanlah kebetulan. Setiap luka, setiap pelajaran, setiap malam panjang yang kamu jalani dalam kesunyian, semuanya adalah bagian dari kisah besar yang sedang Tuhan tuliskan untukmu. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dibentuk. Dan sekarang, kamu berada di titik di mana kamu bisa memilih. Tetap berada dalam bayang-bayang atau melangkah ke dalam cahaya yang selama ini sudah menantimu. Jalan di depan mungkin tidak mudah. Akan ada rintangan, akan ada ujian, akan ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah. Tetapi ingat, mereka yang mencapai puncak bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang memilih untuk bangkit setiap kali terjatuh. Jadi, bangkitlah. Berjalanlah dengan kepala tegak. Percayalah bahwa kamu memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada dunia. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membawamu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan.
Dan ingat, kamu tidak berjalan sendirian. Ada orang-orang yang percaya padamu. Ada energi yang mendukungmu. Ada cahaya yang menuntunmu. Ini adalah waktumu. Ini adalah saatnya. Teruslah melangkah. Dunia sedang menunggu kilau terbesarmu.